Pernah nggak sih ayah bunda rasanya kecewa atau bahkan marah pas tahu anak kita bohong? Wajar kok, reaksi itu manusiawi banget. Tapi gimana kalau ternyata kebohongan mereka itu bukan soal kenakalan, tapi justru sebuah sinyal? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kenapa anak berbohong dan gimana caranya membangun rumah yang jadi pelabuhan aman untuk kejujuran. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang jujur aja, sering banget bikin kita sebagai orang tua ngerasa gagal kan? Kita jadi mikir, salahku di mana ya? Apa aku kurang ngajarin nilai-nilai yang benar? Pertanyaan ini wajar banget. Dan ini adalah titik awal kita. Ini dia inti dari semuanya. Sebelum kita buru-buru ngasih label anak kita pembohong, coba deh kita lihat kebohongan itu sebagai cermin. Cermin yang mantulin bukan karakter buruk mereka, tapi rasa takut mereka. Dan seringnya ya, takut sama reaksi kita sendiri. Yuk, kita sebut aja ini benteng kebohongan. Kenapa benteng? Karena sering banget fungsi sebuah kebohongan itu ya persis seperti benteng pertahanan yang dibangun anak buat melindungi diri mereka sendiri. Ini pergeseran cara pandang yang penting banget loh. Anak itu nggak bangun pagi terus mikir, hari ini aku mau nipu nggak gitu. Pas mereka dihadapkan sama situasi yang bikin takut dimarahin, dihukum, atau bikin kita kecewa, otak mereka itu otomatis cari jalan keluar paling cepat. Dan kebohongan seringkali jadi jalan keluar itu. Ini murni naluri bertahan hidup. Tentu aja, sebagai orang tua kita juga punya ketakutan sendiri. Kita cemas, kebohongan kecil soal udah sikat gigi apa belum hari ini, nanti bisa jadi kebohongan besar pas mereka remaja. Jembatan kepercayaan antara kita sama mereka rasanya rapuh banget, dan setiap kebohongan itu kayak bikin retakan baru. Nah, ironisnya itu di sini. Waktu kita meledak marah, kita pikir kita lagi ngasih pelajaran soal kejujuran. Padahal, kita justru lagi ngasih kursus gratis tentang cara jadi pembohong yang lebih jago. Pesan yang mereka tangkap itu bukan jangan berbohong, tapi oke, lain kali bohongnya harus lebih pinter, biar nggak ketahuan. Jadi, kalau bohong itu bukan masalah utamanya, terus apa dong? Coba deh, kita lihat ini bukan sebagai krisis moral, tapi sebagai sebuah gejala. Anggap aja gini, setiap kali kebohongan terjadi, itu seperti alarm yang bunyi. Alarm yang ngasih tahu kita kalau tingkat rasa aman di hubungan kita mungkin lagi turun. Ini mengubah pertanyaan kita. Dari kenapa kamu bohong, jadi apa yang bikin kamu takut buat bilang yang sejujurnya. Ini dia nih momen ahanya. Kebohongan yang kita lihat di permukaan, yang bikin kita kesal itu sebenarnya cuma gejalanya doang, kayak puncak gunung es. Dan penyakit sebenarnya itu ada di bawah permukaan. Rasa takut. Sesimpel itu. Anak berbohong karena buat mereka, harga yang harus dibayar buat jujur, entah itu teriakan, hukuman, atau tatapan kecewa dari kita, rasanya kemahalan. Analogi ini keren banget sih buat ngegambarinnya. Coba bayangin kebenaran itu bara api yang panas. Kalau setiap kali mereka kasih bara itu ke kita, tangan mereka malah melepuh kena reaksi kita, ya jelas dong mereka bakal belajar buat cepet-cepet menjatuhin bara itu. Tugas kita adalah membuat kebenaran itu aman untuk dipegang. Oke. Kita udah paham masalahnya. Sekarang, bagian paling penting, solusinya gimana? Gimana caranya kita mengubah rumah kita dari ruang interogasi jadi pelabuhan yang aman untuk kejujuran? Nah, ini ada beberapa langkah kunci yang bisa kita terapkan. Anggap aja ini pilar-pilar utama buat bangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Yuk kita bedah beberapa poin pentingnya. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di sebelah kiri, itu mode interogasi. Kamu kan yang pecahin. Ini langsung bikin anak pasang kuda-kuda buat bertahan. Nah, yang di kanan, ini undangan. Kita bilang, wah, ayah bunda lihat vasnya pecah. Kita fokusnya bukan nyari siapa yang salah, tapi yuk kita beresin bareng-bareng. Pergeseran kecil ini dampaknya besar banget. Langkah kedua ini soal insentif. Kita bikin aturan main di rumah jadi jelas banget. Kalau kamu jujur, konsekuensinya akan jauh lebih ringan daripada kalau kamu bohong terus ketahuan. Dan saat mereka akhirnya berani ngaku, kalimat pertama kita itu penting banget, bukan omelan, tapi makasih ya udah berani jujur, ayah atau bunda tahu itu susah. Nah, kalau kita bisa konsisten melakukan ini, hadiah jangka panjangnya apa sih? Percaya deh, ini lebih dari sekedar urusan bohong nggak bohong sehari-hari loh. Dan ini dia hadiah utamanya. Tujuan kita kan bukan buat nyetak anak yang nurut-nurut aja, tapi buat membesarkan manusia yang punya integritas, orang yang milih jujur, bahkan pas nggak ada yang lihatin karena mereka ngerasa aman sama nilai-nilai yang kita tanamkan bersama.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Kita nggak bisa maksa bunga kejujuran buat mekar di tanah yang gersang dan penuh ancaman. Tugas kita lah sebagai tukang kebun yang harus nyiramin tanah hubungan kita pakai rasa aman, empati, dan penerimaan. Dan saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Pertanyaannya bukan tentang anak kita pembohong atau bukan, tapi tentang kita. Sudahkah kita menjadi sosok orang tua yang membuat kejujuran terasa aman bagi mereka? Apakah kita orang yang tidak perlu mereka bohongi?